Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dure santo pakasenti hima watawa pabato asa teta na disanti rating kita yata sarati. Meskipun dari jauh orang baik akan terlihat bersinar bagaikan puncak gunung Himalaya, tetapi meskipun dekat orang jahat tidak akan terlihat bagaikan anak panah yang dilepas pada malam hari. Ya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan pagi yang baik hari ini kita bertemu kembali ya. Pesan Dhamma saya pada kesempatan pagi hari ini yaitu jalan Dhamma menuntun kekayaan batin manusia. Jadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mempraktekkan Buddha Dhamma ini secara alamiah, batin kita akan damai. Dengan damai inilah kita dapat menjalankan kehidupan kita dengan baik, ya. Dengan kesungguhan hati kita, kita akan terlihat bersinar dalam kehidupan ini, ya. Dikatakan orang yang baik akan terlihat bersinar, ya. Orang yang baik itu saat melakukan apapun, lakukanlah dengan ketulusan, ya, dengan kesungguhan hati. Karena ketulusan kita, kesungguhan hati kita ini tidak dapat dinilai oleh materi, ya. Karena dalam kehidupan ini, ya, karena dunia ini semakin maju, semakin berkembang, jadi kebanyakan, ya, orang yaitu tergiur akan materi-materi. Tapi kita sebagai umat yang baik, kita diingatkan kembali bahwa materi apapun yang paling baik di dunia ini, semua akan hancur. Semua tidak akan abadi dalam kehidupan ini. Jadi sebagai pedomannya pada kita diingatkan selalu mempraktekkan Buddha Dhamma ini. Dengan mempraktekkan Buddha Dhamma ini secara alamiah, semoga kita bisa nyaman dalam kehidupan ini. Karena kenapa pada akhir-akhir ini, ya, kita semua dibuat tidak nyaman. Karena banyaknya isu-isu membuat apa yang ingin kita lakukan, apa yang menyebab aktivitas sehari-hari serasa tidak nyaman. Tidak nyaman itu karena ada timbulnya gelisah, khawatir, ya. Jadi ya apapun yang kita lakukan, ya kita diingatkan kembali akan kekuatan karma kita masing-masing. Kalau kita dalam kehidupan lampau maupun sekarang tidak melakukan tindakan kejahatan kepada orang lain, hal itu tidak akan menimpa diri kita. Tapi kalau kita pernah melakukan kejahatan terhadap orang lain, bagaimanapun kita menghindarinya dalam kehidupan ini, hal itu akan datang kepada kita, ya. Jadi perenungan karma ini sangat bagus. Mengingatkan apa? Mengingatkan kepada kita akan kesiapan mental kita dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan ini. Karena semua masalah dalam kehidupan ini terjadi karena adanya materi, ya. Materi itu bisa berbentuk benda, bisa berbentuk jasmani, ya, bisa berbentuk yang lainnya. Jadi materi ini karena ingin kita dapat, ingin kita capai, lalu timbul keserakahan, ya. Keserakahan ingin menguasai. Di dalam Buddhisme tentu kita diingatkan bahwa seseorang itu memiliki ambisi itu boleh, ya. Tapi ambisi itu ingat, kita tidak boleh menindas orang karena keinginan kita untuk mencapai ambisi itu. Ambisi ini yaitu cita-cita kita, perjuangan kita untuk meraih segala sesuatu. Raihlah dengan semangat, dengan bekerja keras, ya. Keteguhan ini yang akan menuntun kita, ya. Tapi kalau hanya ambisi, hanya kerjanya santai, lalu kalau ada orang yang tidak sesuai,
kita langsung menghancurkan kehidupan orang itu, ambisinya itu tidak baik, ya. Tidak berguna di dalam Buddha Dhamma. Karena kalau kita melakukan ambisi yang seperti itu, yaitu menghancurkan kehidupan orang lain, setidaknya kita nanti akan dihancurkan juga. Jadi ingat, ya, di dalam Guru Agung Buddha selalu mengingatkan kita bahwa semua di dalam kehidupan ini satu sama lain saling berhubungan. Kalau kita tidak menimbulkan itu, hal itu pun tidak akan mungkin terjadi pada diri kita. Tapi kalau kita menimbulkan sesuatu hal itu, suatu hal itu pun akan terjadi pada kita. Tentu kalau kita sebagai praktisi umat Buddhis, hal yang baik, yang bermanfaat bagi perkembangan mental kita. Ya, dan ingat ini kan sudah awal Desember. Sebentar lagi kita semua akan memasuki tahun baru. Tapi di dalam memasuki tahun baru, mental kita pun kita siapin. Karena tantangan di tahun masa yang akan datang, lebih membutuhkan perjuangan kita dalam meraih impian kita. Ya, jadi setiap impian itu pasti butuh pengorbanan. Ya, pengorbanan itu tenaga kita, pikiran-pikiran kita, semua itu membutuhkan waktu, ya. Jadi raihlah sekemampuan kita dalam menghadapi ini. Karena tantangan-tantangan itu semakin tadinya anak-anak tentu dalam menghadapi tantangannya dalam sekolah. Tapi setelah sekolahnya selesai, setelah dewasa, tantangannya yaitu mempertahankan kehidupannya, mempertahankan keluarganya. Itulah tantangan, mempertahankan kehidupan, yaitu mencari penghidupan kita secara benar. Ya, semua di dalam kehidupan ini, 8 kondisi duniawi ini yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha tidak terlepas dari kita, Untung dan rugi, dipuja dan dicela, dikenal atau tidak, derita atau bahagia, itu akan terjadi pada kita. Semua itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk materi, kekuasaan. Kekuasaan ini tentu setiap orang pasti ingin memiliki kekuasaan. Tapi kekuasaan itu harus kita miliki dengan apa? Perbuatan baik. Kebajikan kita. Dengan kebajikan ini, perbuatan baik ini, kekuasaan kita, kebajikan kita akan bertahan lama. Tapi kalau orang yang memiliki kuasa tapi kebajikannya sedikit, setidaknya cepat habis, cepat akan dilupakan orang, kalau orang yang cepat dilupakan orang, tapi orang ini tidak bisa menerima, tetap ingin dikenal orang, ambisinya itu berlebihan, dia akan terjerumus di dalam roda sansara ini. Semuanya itu berpulang kepada diri kita. Jadi sebagai umat yang baik kita diingatkan akan menjalankan 7 kekayaan Arya, 7 kekayaan ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. 7 kekayaan ini yaitu menuntun kita meraih kebahagiaan di dunia ini maupun dunia berikutnya. Salah satu yaitu sada. Sada ini akan berarti keyakinan kita. Keyakinan yang harus kita miliki oleh sebagai umat Buddha. Keyakinan Tridhatna, 3 permata, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha yaitu seorang manusia dengan usahanya sendiri mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi, dengan usahanya sendiri. Jadi dengan ini sebenarnya kita melihat Buddha ini, Guru Agung Buddha ini, kita diingatkan akan diri kita sendiri, yaitu kita harus berusaha sebaik mungkin dalam meraih impian kita. Semua orang pasti bisa mencapai apa yang diingin dia cita-citakan, yaitu dengan usaha yang keras, dengan usaha yang tekun, dengan usaha yang keras, yang tekun, kita bisa meraih yang seperti Guru Agung Buddha ajarkan kepada kita, Dhamma ini yaitu ajaran Guru Agung Buddha yang akan menuntun diri kita kepada arah pencerahan. Seperti Guru Agung menunjukkan kepada siswa-siswanya, kita akan mencapai
ya kebahagiaan yang sama, yaitu nibbana, seperti Guru Agung Buddha ngajarkan, sesuai dengannya, ya. Cuman bedanya, ya, saat ini kita harus sering melatih diri. Latilah dengan kesungguhan hati. Nah, dengan kesungguhan ini, kita diberi kekuatan dalam menghadapi masalah-masalah. Karena masalah-masalah, tantangan ini harus kita hadapi, bukan kita hindari. Kalau kita menghindarinya, masalah itu ya pasti akan datang. Salah satu, ya, kita bisa di sini kita bisa melihat, ya, orang-orang kaya. Saat terjadi hal-hal yang tidak nyaman, orang kaya ini ingin menghindari masalah-masalah ini, lalu mereka itu terbang ke luar negeri. Merasa masalahnya selesai kalau mereka terbang ke luar negeri. Tidak, masalah itu tetap akan dihadapi kalau memang itu adalah karmanya. Kita selalu ingat akan Dhammapada, saya lupa ayatnya, tidak di samudra, tidak di udara, tidak di sela-sela pegunungan, tidak dimanapun engkau dapat menyembunyikan dirimu dari akibat-akibat perbuatan jahat. Dan akibat dari kematian. Jadi semua ini kalau kita memang memiliki karmanya ini, kita tidak dapat menghindarinya. Kita harus menerimanya. Tapi saat kita menerima, setidaknya di sana itu kita sudah memiliki kebajikan. Kenapa harus memiliki kebajikan? Kalau kita bisa memiliki kebajikan, kita memiliki pikiran yang baik. Lalu saat kita ingin meninggal, inilah karma saya, inilah buah saya. Dengan demikian, kita akan terbebas dari penderitaan. Kalau kita tidak bisa mengerti akan hal ini, itulah yang akan menjadi penderitaan bagi seseorang. Dan orang itu, kalau tidak bisa menerima, bisa terlahir di alam yang lebih rendah dari manusia. Sebagai umat Buddha selalu diingatkan, ya, karena Guru Agung Buddha tidak menjanjikan kepada umatnya yaitu surga. Tetapi umatnya ini yang harus menemukan surga itu di dalam batinnya sendiri. Surga itu yang bagaimana? Yaitu kebahagiaan, yaitu bebas dari masalah-masalah. Tentu kalau dalam kehidupan ini, kalau kita dalam kehidupan ini, hari-hari yang kita lalui tidak terlalu banyak masalah. Kalau kita tidak terlalu banyak masalah, kita bahagia. Itulah kebahagiaan surga dalam duniawi. Tapi kalau dalam kehidupan ini kita setelah berbuat baik, tapi masalah-masalah kita terlalu banyak, itulah penderitaan. Jadi penderitaan ini perlahan-lahan harus kita lepaskan. Salah satu yaitu dermawan, ya. Memberi bukan awal suatu kehilangan, tapi memberi adalah suatu awal, ya, melatih diri kita untuk selalu maju di dalam kehidupan ini. Jadi, ya, setidaknya, ya, memberi itu bukan mesti materi, ya, tapi memberi ini, ya, nasihat, pertolongan, tenaga, semua itu memberi. Semua itu bentuk dari dermawan, ya. Jadi Dhamma ini semua mengajarkan kepada kita memiliki mental yang baik. Kalau sangga yaitu persamuan, ya, para biku. Para biku ini berkumpul yaitu mempraktekkan ajaran Guru Agung Buddha secara murni. Ajaran-ajaran yang telah ditetapkan. Dengan kita mempraktekkan melalui pengalaman-pengalaman ini, kita bisa membagi kepada orang lain. Jadi sangga ini sebenarnya umat Buddha sendiri pun termasuk sangga. Karena umat sendiri saat ini umat sedang mempraktekkan kebajikan-kebajikan. Tapi kebajikannya suatu saat telah siap, telah matang, umat ini kembali akan mengikuti jejak sangga itu sendiri, yaitu meninggalkan duniawi. Semua itu butuh proses. Semua itu butuh kesiapan batin kita, ya. Dari kesiapan batin kita ini yaitu melalui perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik inilah yang akan menuntun kita. Yang kedua yaitu sila, ya. Sila ini mengajarkan kita selalu meningkatkan perilaku yang baik, moral yang baik. Sila ini mengingatkan kita bahwa berusahalah
tidak mendiskriminasikan orang lain, bisa memaafkan orang lain. Ya, setiap manusia, kalau manusia itu belum mencapai tingkat kesucian, pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Kalau kita ya sebagai manusia yang memiliki potensi yang baik, kita dapat memaklumi kesalahan orang lain. Nah, dengan memaklumi kesalahan orang lain, kita tidak menghakimi orang lain. Dengan tidak menghakimi orang lain, kita akan hidup dengan masyarakat dimanapun kita berada, akan damai. Ya, jadi sila ini yaitu selalu mengajarkan kita berperilaku, bertutur, ya, berkata yang baik kepada orang, ya. Ya, yaitu dengan sopan santun. Dan kerendahan hati inilah yang akan membawa kita kemana kita pergi, ya. Jadi ya, kata-kata yang santun itu perlu kerendahan hati kita. Tapi kalau kata-katanya tidak santun, pasti orangnya agak sombong. Ya, jadi kerendahan hati ini dengan orang yang memiliki kerendahan hati ini secara alamiah dia mempraktekkan sila. Ya, jadi sila ini selalu diingatkan yaitu memiliki tindakan, ucapan dan pikiran yang baik. Ya, jadi selalulah berusaha menjaga pikiran ini menjadi baik. Ya, memang menjadi orang yang baik itu sulit. Ya. Tidak mudah. Karena apa? Butuh pengendalian diri. Karena kenapa? Kalau kita semua ini setelah dikuasai materi, saat kita ingin melepaskan materi itu, butuh pengertian yang jelas. Dengan pengertian yang jelas ini, kita dapat melepaskan materi itu. Tapi kalau orang yang pengertiannya tidak jelas, ya masih timbul kesombongannya, akan sulit ya melepaskan materi-materi. Karena kenapa? Jabatan kekuasaan ini suatu saat akan kita lepaskan. Tapi saat kita melepaskan, kita memiliki pengertian yang baik, dengan cepat melepaskan. Tapi kalau kita tidak memiliki pengertian yang baik, selalu akan penguasaan, kita akan mengalami penderitaan. Kita akan mengalami penderitaan diri kita maupun penderitaan orang lain. Karena kenapa? Biasanya orang ini selalu menyalahkan keadaan-keadaan lingkungan di sekitarnya. Dia tidak mau mengerti penyebab masalah ini, yaitu diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri nyaman, pasti masalah itu pun dapat kita selesaikan. Tapi kalau diri kita selalu menyalahkan orang lain, masalah itu sampai kita dimanapun tidak akan terselesaikan. Ya, jadi sila ini ya mengajarkan kita, menuntun kita selalu memiliki perilaku pengendalian diri yang baik. Setelah itu hiri, ya. Hiri ini yaitu merasa malu, ya, saat melakukan kejahatan. Jadi saat kita ya melalui pikiran, ucapan dan tindakan mau bertindak, ya, mau mengambil, kita merasa oh nanti ini pasti ada akibatnya. Setelah kita mengetahui akibatnya, kita jadi segan, malu. Dengan demikian, perbuatan yang buruk yang akan kita lakukan, tidak jadi kita lakukan. Mengapa demikian? Karena kita tahu otapa, akibat dari perbuatan itu. Akibat dari perbuatan itu bisa merugi diri kita sendiri maupun orang lain. Salah satu bagaimana? Mencuri. Kalau saya mengambil barang seseorang, saya ya saat ini saya merasa untung. Tapi setelah itu saya akan merasa tidak puas lagi. Begitu juga orang yang kehilangan barang itu akan mengalami penderitaan apabila orang itu melekat kepada barangnya. Ya, jadi hiri dan otapa ini sangat berguna untuk kita selalu mengingatkannya. Ya. Hiri dan otapa ini yaitu dikenal sebagai dhamma penjaga dunia. Kalau orang yang memiliki hiri dan otapa, dunia ini akan damai. Dunia ini akan jauh dari masalah-masalah. Tapi kadang-kadang karena kekuasaan, orang-orang lupa akan hiri dan otapa. Ya, jadi hiri dan otapa ini ya selalu ya kita kembangkan dalam kehidupan ini. Ya, setelah itu bahu saca, ya, bahu saca ini yaitu pengetahuan kita tentang Buddha Dhamma ini.
Pengetahuan ini yaitu bisa melalui mendengar, membaca, dan melihat. Setelah kita mendengar, kita bisa menerima, mengerti, dan mempraktekkannya. Ya, karena dengan mendengar ini, ya kita mulai menyelidiki dhamma ini di dalam batin kita sendiri. Batin kita ini cocok enggak ya saat orang itu ngomong kepada saya ya? Nah, kalau sesuai, mari kita praktekkan. Kalau tidak sesuai, kalau tidak cocok, ya lepaslah. Karena ajaran Guru Agung Buddha selalu mengingatkan ehipasiko, datang dan buktikan sendiri. Tidak mengatakan inilah paling benar, yang lain salah. Tidak ya. Semua itu kesiapan mental kita dalam menerima ajaran Dhamma ini. Nah, kesiapan mental ini dasarnya dari mana? Dasarnya dari dermawan. Nah, dengan selalu dermawan, yaitu memberi pikiran kepada orang lain, menasehati, membantu secara alamiah, kita mulai memahaminya. Ya, jadi ya selidikilah Dhamma ini dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, dengan menyelidikinya, lalu kita akan membuat yang terbaik untuk diri kita sendiri maupun yang terbaik untuk orang lain. Ya, jadi Dhamma ini harus kita selidiki. Setelah itu caga. Caga ini yaitu setelah kita memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan, kita harus masih diingatkan harus membagikan kepada orang lain. Caga ini termasuk dermawan juga ya. Nah, caga ini selalu mengingatkan bahwa kekayaan itu, harta ini, yaitu kekayaan ini kalau kita bagi kepada orang lain, kita akan memiliki kekayaan dalam mental yang lebih baik ya. Kalau hanya kekayaan materi, materi ini bisa kita cari ya. Tapi kekayaan mental ini yang ada di dalam batin kita ini sulit kita cari. Satu-satunya selalu mengembangkan perbuatan-perbuatan baik ini. Dengan perbuatan-perbuatan baik ini, kekayaan yang di mental ini pun akan dapat kita pupuk menjadi lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Sehingga ya seperti ya di dalam khotbah ini, puncak Himalaya ya. Dengan puncak Himalaya yang tinggi ini kelak kita bisa mencapai pembebasan ya. Setelah itu ya yang terakhir yaitu panya ya. Panya ini kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam melihat segala sesuatunya, bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini akan berubah, tidak tetap ya. Tidak tetap dan semua itu harus kita jalani dalam kehidupan ini. Tahun berganti tahun setelah kita alami, tapi ingat kebajikan ini pun tahun bertahun harus kita kembangkan. Harus kita raih dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini yaitu mengajarkan kita tentang pengertian-pengertian yang luhur ya. Pengertian-pengertian yang luhur ini yaitu 7 ya. 7 dhamma, 7 kekayaan ini yang luhur ini harus kita kembangkan. Terakhir, dengan kebijaksanaan ini kita akan memiliki pikiran benar. Salah satu pikiran benar ini kebijaksanaan. Dari kita mengalami bahwa setiap tahun ya, semua orang pasti akan mengalami hal apapun yang dicintainya akan terlepas dari kita. Salah satu saat seseorang yang kita cintai itu meninggal. Saat barang-barang yang kita punyai jatuh, rusak, dan tidak bisa diperbaiki lagi. Semua itu butuh pengertian yang benar. Pengertian yang benar ini mengajarkan kita, menuntun kita kepada kesiapan mental kita menerima hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kenapa? Kalau kita pikiran ini tidak kita latih, kalau saat kita berpisah dengan orang yang kita cintai, saat itulah pikiran-pikiran yang bagus-bagus itu, yang mengenang seseorang itu selalu menghantui kita, selalu menyatakan, wah saya kok saat mereka hidup, kok saya tidak melakukan perbuatan itu,
Tapi saat mereka meninggal kok baru saya sadari. Itulah demikian. Jadi pikiran-pikiran ini kalau tidak kita latih, pikiran-pikiran semacam itu ya akan datang menghantui diri kita sendiri. Tapi saat pikiran-pikiran itu datang menghantui diri kita, kita bisa memaafkan diri kita. Dengan apa? Dengan pengertian semasa seseorang itu masih hidup, saya telah melakukan perbuatan yang terbaik untuk dirinya. Jadi saat mereka hidup, di sanalah kita membagi kebahagiaan kita kepada mereka. Bukan kepada orang itu telah meninggal, kita baru menyesal ya. Karena penyesalan ini tidak berguna. Penyesalan ini akan menyebabkan apa? Mental kita tertekan. Kalau mental kita tertekan, kita putus asa, kita sulit meraih kebahagiaan. Kalau kita sulit meraih kebahagiaan, ya semua jalan itu buntu. Jadi apa yang harus kita ingatkan kepada diri kita? Mau memaafkan diri kita sendiri. Dengan bisa memaafkan diri kita sendiri, dengan bisa memahami diri kita sendiri, kita mulai bangkit, berjuang dan maju meraih impian kita. Ya, jadi ya, dalam kehidupan ini memang tidak mudah, ya. Tapi semua itu harus kita jalani dengan semangat, dengan kesabaran, ya. Keuletan itu semua penting. Dan kita melihat banyak ya orang yang moditator itu, yaitu saat mereka tadinya semua dari usaha yang kecil. Tapi dengan ketekunan, dengan giat, mereka semua bisa meraih keberhasilan ya. Di akhir cerita ini ya sebagai kata motivasi saya akan menceritakan ya sebuah cerita ya. Dikisahkan pada tahun kurang lebih 80-an ya. Saat itu yaitu Olimpiade di Barcelona ya. Kayaknya tahun 80-an ini terjadi ya. Ini tentang ambisi ya. Saat itu ada seorang atlet ini yaitu pelari ya. Tentu setiap orang memiliki ambisi dalam meraih impian, apalagi sebagai atlet tentu meraih prestasi yaitu medali ya. Bisa medali emas, medali perak maupun medali perunggu ya. Saat itu lalu dirinya ini dia mewakili Inggris, negara Inggris, dirinya terpilih mewakili negaranya dalam lomba lari ya. Lomba lari ini yaitu larinya 400 meter. Lomba lari pendek ya, 400 meter tidak panjang lombanya. Saat itu karena banyak pengikut sertanya ya, dan pelari ini ingin memiliki ya tekad, ingin berjuanglah meraih impiannya. Lalu saat itu ya dikisahkan bahwa penontonnya saat itu di lapangan ada 30.000 penonton ya. 3.000 penonton. Saat pelari ini ya, saat larinya sudah mencapai 100 meter lebih, dia unggul di awal ya. Semua pelari-pelarinya tertinggal di belakangnya. Saat dia lari, tapi saat dia lari itu sudah sampai 150 meter gitu, kakinya tiba-tiba merasa sakit ya. Kakinya tiba-tiba sakit dan pelari ini jatuh. Ya, pelari ini jatuh, lalu tentu karena pelarinya jatuh, karena dia kakinya sakit, tentu pelari yang lain mendapat menyusulinya. Ya, setelah pelari yang lain menyusulinya, lalu ya karena dia ingin bangkit ya, berlari terus ya, tapi karena kemampuannya tidak mampu lagi, lalu diambil oleh pelari yang lain. Tapi biarpun dia mampu, dia tetap berusaha untuk bangkit ya, untuk berdiri ya. Tentu saat itu karena
ada cedera langsung ya, yang melihat ada orang cedera, tentu perawatnya langsung datang ya, masuk lapangan. Saat itu ada ayahnya, ayah pelari ini melihat anaknya yang cedera ini ya, langsung menghampiri anaknya secara singkat ya. Tentu dilarang, tapi bapak ayahnya ini bilang bahwa yang jatuh itu anak saya. Ya, ayahnya ini diperbolehkan masuk ke lapangannya ya. Nah, setelah masuk ayahnya ini langsung ya meraih anaknya ya. Merangkul anaknya dan mau membawa anaknya. Tapi anaknya tetap mau di lapangan ya. Jadi ayahnya ini tetap bersama anaknya jalan di lapangan itu ya. Dilihat orang jalan-jalan sampai mau dekat finish, ayahnya biarkan anaknya. Jadi anaknya tetap mempertahankan bahwa biasa kakinya sakit, dia harus mencapai tujuan finish. Memang yang terakhir ya. Memang anaknya ini mencapai finish yang terakhir. Tapi di sini bukan dari segi finishnya kita lihat ya, tapi dari semangatnya dalam berusaha meraih impiannya ya. Karena ini setiap orang saya melihat pasti ingin meraih mimpinya, tapi kadang-kadang kita takut ya. Kadang-kadang kalau kita sudah terjatuh, kita sulit bangkit, kita sulit meraih impian itu. Tapi saat kita jatuh, bagaimanapun kita akan bangkit kembali. Karena dengan bangkit inilah kita bisa berjuang kembali ya. Salah satu motivasinya akan saya bacakan ya. Tidak banyak orang yang memiliki keberanian untuk memulai, tetapi jauh lebih banyak lagi orang yang tidak memiliki keberanian dalam menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Ya, jadi ini kadang-kadang kita tidak memiliki keberanian. Saat kita gagal, kita tidak bangkit kembali. Jadi berusahalah selalu bangkit ya, seperti pelari ini. Jadi ambisi ini berguna. Membangun mental kita, kalau ambisi ini memiliki pikiran yang baik, yaitu tidak mencelakai orang lain, ya, tidak membuat orang derita. Ambisi ini akan berkembang untuk diri kita maupun berkembang untuk orang lain, ya. Jadi kekayaan Arya ini dapat kita ya praktekkan. Ya, ambisi itu setiap orang pasti memiliki ambisi. Ya, setiap orang ingin jadi bos, ingin menjadi pengusaha, dasarnya semua itu ambisi. Tapi ambisi ini ingat, bukan menghancurkan, tapi membahagiakan orang lain. Ya, jadi Dhamma ini selalu mengajarkan kita membahagiakan diri kita sendiri maupun membahagiakan orang lain. Itulah praktek Dhamma yang sesungguhnya. Dengan praktek Dhamma yang sesungguhnya, jalan Dhamma ini akan menuntun kekayaan batin kita. Batin kita kaya, dimanapun kita berada, kita akan selalu damai. Demikianlah pesan Dhamma saya ya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari sedama maju di dalam Dhamma, sabbe sata bawantu sukitata.